gambaran tentang kondisi orang kafir. Jadi ini gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan orang-orang kafir. Bagaimana gambaran mereka? Dan biasa di dalam Al-Karim itu dipergunakan ikhwafillah berbagai macam cara untuk menyampaikan pelajaran. Jadi kalau kita ingin menyampaikan pelajaran kepada seseorang, itu tidak boleh hanya satu cara, tidak boleh monoton, tapi dengan berbagai macam cara. Dan itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Kadang Allah ta'ala memberikan ancaman, kadang memberikan motivasi, kadang memberikan kisah-kisah Nabi terdahulu, generasi yang terdahulu. Dan kadang pula, dan ini banyak di dalam Al-Quran, sebagaimana yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu dengan mempergunakan perumpamaan. Jadi ini caranya agar kita bisa paham. Jadi salah satu cara untuk memberikan pemahaman adalah lewat perumpamaan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan orang-orang kafir. Seperti apa mereka? Sehingga kita terhindar dan tidak mencontoh apa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat yang ke-39 ini menyebutkan walladzina kafaru, orang-orang kafir. Kita tahu kafir itu maknanya adalah menutup. Kafara, yakfur itu menutup secara bahasa. Jadi kalau orang menutup hatinya dari hidayah Allah, itu disebut kafir. Termasuk orang yang menutup matanya, menutup hatinya dari karunia-karunia Allah, dia tidak mau bersyukur, disebut kufur nikmah. Makanya kafar yakfur ini menutup. Dia tidak mau melihat karunia Allah, tidak mau melihat rezeki dari Allah Ta'ala, itu disebut kufur nikmah. Kalau dia tidak mau melihat petunjuk Allah, tidak mau mengikuti petunjuk Allah, ini termasuk kufur yang akan menjadikan pelakunya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang kafir, kata Allah, a'maluhum, amal mereka, amal-amal perbuatan mereka, sebanyak apapun, dan ini tidak disebutkan cuma amal, satu amal, tapi disebutkan a'mal, jamak dari amal. Artinya barangkali mereka banyak beramal, barangkali mereka banyak melakukan perbuatan, dan bisa jadi perbuatan yang mereka lakukan tampaknya adalah perbuatan yang baik menurut kita. Bisa jadi semacam itu. Kan kita melihat banyak orang kafir kadang memberikan sumbangan, kadang memberikan bantuan. Ada kaum du'afa ditolong. Kadang ketika Imlek atau apa, mereka memberikan sumbangan di kelenteng-kelentengnya dan sebagainya. Barangkali mereka banyak melakukan amal, melakukan bakti sosial dan sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkap di sini bagaimana hakikat dari amal-amal yang mereka lakukan. Ketika mereka kafir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'maluhum kasarabin, amal mereka seperti fata morgana. Kasarab, sarab itu fata morgana. Biqi'ah, fata morgana yang terdapat di satu dataran yang terhampar, yang datar. Kadang melihat dari kejauhan ada fata morgana. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala membandingkan amal mereka ini persis sama dengan fata morgana, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kasarabin biqi'ah, yang terdapat pada satu dataran yang luas. Yahsabuhu dham'anu ma'a, yang ketika dilihat oleh orang-orang yang sedang kehausan, al-dham'an ini orang yang sedang kehausan, dia sangat haus, dia sedang mencari-cari air. Tiba-tiba dari kejauhan dia melihat ada fata morgana di sana, dia bergegas lari untuk menuju fata morgana itu karena dilihat itu air. Yahsabuhu dham'anu ma'a, orang yang haus itu mengira fata morgana tadi sebagai air, ma'a, sehingga dia lari menuju kepada fata morgana itu karena dia haus, dia ingin meminum untuk menghilangkan rasa dahaga yang mereka rasakan. Nah, orang kafir persis seperti ini. Dia mengira ada sebuah kebaikan. Dia mengharapkan sesuatu. Ya. Ternyata, ikhwafillah rahimakumullah, hatta idza ja'ahu, ketika dia sudah sampai kepada fata morgana tadi, lam yajidhu syai'an, ternyata tidak ada apa-apanya. Dia tidak menemukan sesuatu apapun di situ. Apa maknanya ikhwafillah? Maknanya bahwa amal orang kafir di dunia yang dia lakukan sebanyak apapun, sehebat apapun, sebesar apapun, ketika sampai di akhirat nanti dia tidak akan mendapatkan balasan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengira amalnya banyak. Dia mengira dia sudah melakukan sesuatu yang hebat. Ya. Banyak jasanya. Tapi ketika sampai kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, dia tidak mendapatkan apa-apa dari perbuatan yang dia lakukan. Nah, tentu kita ketika membaca ayat-ayat semacam ini, kita tidak bisa mengatakan itu orang kafir. Kita tidak seperti mereka. Tidak. Kaum sahabat dulu, kalau membaca misalnya sifat orang-orang munafik, mereka mengatakan, jangan-jangan saya termasuk di dalamnya. Gitu. Khawatir. Kita juga khawatir semacam itu. Kita khawatir apa yang kita lakukan sudah banyak, ternyata tidak mendapatkan balasan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita khawatir semacam itu. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau memasukkan tidak hanya orang kafir. Bisa jadi ada orang yang beramal, bisa jadi dia muslim. Kalau dia melakukan amal tidak ikhlas karena Allah, juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami akan datangi amal-amal mereka itu yang mereka lakukan. Ternyata amal yang mereka lakukan itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Menyangka di dunia sudah banyak amalnya, ternyata tidak ada hasilnya, tidak mendapatkan balasan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam satu kitab disebutkan orang yang beramal karena riya itu sama seperti orang yang membawa kantong yang disangka isinya itu banyak uangnya, banyak hartanya. Dia bawa kemana-mana. Orang mengira itu orang kaya. Biasanya orang dulu itu bawa kantong itu isinya dinar, dirham dan sebagainya. Dia bawa, dipikul gitu. Orang-orang sekitarnya memandang atau menganggap ini orang kaya ini. Padahal isi di dalamnya hanya batu-batu saja yang tidak ada nilainya. Bisa jadi orang beramal di dunia ini menganggap dirinya hebat. Orang lain melihat banyak dia amalnya. Bisa jadi amalnya itu tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita semacam itu. Kalau orang kafir melakukan amal tidak diterima di sisi Allah, karena memang mereka melakukan amal tidak dilandasi oleh iman, jelas sudah tertolak. Tapi kalau ada orang muslim melakukan amal tidak ikhlas karena Allah, juga tertolak.
Dan kalau ada orang muslim melakukan amal tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga tertolak.